Selamat siang anak-anakku, salam jumpa. Harapan saya semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti seluruh proses kegiatan belajar di sekolah. Sebelum mulai kegiatan belajar kita pada siang hari ini, marilah kita membukanya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atas segala rahmat kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada siang hari ini kami berkumpul kembali di kelas ini untuk memulai kegiatan belajar kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu agar menerangi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami pelajari nanti dapat berguna bagi kami dalam perkembangan dan pertumbuhan iman kami, dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik sebagai pelajar di sekolah, baik sebagai anak di rumah, baik sebagai anggota masyarakat di masyarakat, dan baik sebagai anggota gereja di gereja. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku sekalian, pelajaran kita pada hari ini adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Perumpamaan yang dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah biasanya diambil dari kehidupan sehari-hari. Kalau pendengarnya berlatar belakang dari petani, maka Yesus menggunakan perumpamaan seperti biji sesawi, ilalang di antara gandum, membajak sawah, penabur benih, dan sebagainya. Kalau pendengarnya para nelayan, Yesus menggunakan perumpamaan seperti pukat, jala, dan sebagainya. Nah, apa itu perumpamaan? Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan, simbolis, atau perbandingan sehingga mudah dipahami. Mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? Agar pewartaan yang diajarkannya dapat lebih mudah dimengerti oleh para pendengarnya. Contoh perumpamaan yang digunakan oleh Yesus. Perumpamaan tentang seorang penabur dapat kita lihat dalam Injil Markus bab 4 ayat 3 sampai 8, ayat 13 sampai 20. Apa arti dari perumpamaan ini? Arti dari perumpamaan ini adalah untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karyanya itu akan menghasilkan buah panen yang berlimpah melebihi apa yang diperkirakan manusia. Artinya dalam hal ini kita tidak boleh putus asa. Contoh perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Itu terdapat dalam Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 29. Artinya apa? Bahwa kerajaan Allah seumpama benih yang sudah ditaburkan, lalu ia akan tumbuh sendiri. Bahkan petani sering tidak mengetahui kapan ia akan bertunas atau kapan akan keluar bunga dan kapan persisnya buah terbentuk. Contoh perumpamaan yang ketiga. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Terdapat dalam Matius bab 14 ayat 24 sampai 30. Apa arti perumpamaan atau makna perumpamaan? Artinya bahwa tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan yang jahat bisa hidup bersama dan dengan penuh kesabaran serta kasih mendorong yang jahat menjadi baik.
Contoh perumpamaan yang keempat adalah perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Terdapat dalam Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Apa makna atau arti dari perumpamaan ini? Artinya bahwa hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh sukacita, gembira, damai. Sekalipun untuk mencapainya, seseorang harus berani meninggalkan segalanya. Nah, dari semua ini, pewartaan Yesus dengan kata-kata melalui perumpamaan sungguh mudah dimengerti sehingga membawa damai dan sukacita. Sebagai murid Kristus, kita diajak untuk turut mewujudkan suasana kerajaan Allah melalui kata-kata dan ucapan kita. Caranya adalah apa? Bertutur kata yang menjadikan suasana penuh kedamaian, sukacita, bukan suasana yang penuh emosi dan kalimat yang tidak pantas terhadap orang lain. Nah, harapan Bapa, semoga dalam materi ini kita diajak untuk bisa memahaminya dan mempraktekannya dalam hidup kita sehari-hari, baik sebagai siswa di sekolah, membawa damai sukacita. Contoh, menghormati orang lain yang sedang beribadah, menolong teman yang kesusahan, di rumah membantu orang tua. Contoh misalnya, membersihkan rumah, menyapu halaman. Di gereja misalnya, membersihkan tempat ibadah, membersihkan halaman gereja. Itu adalah tindakan-tindakan kolektif dalam mengejawatakan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Akhirnya, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, atas segala rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga pada siang hari ini kami telah mengikuti pelajaran tentang Yesus mengatakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Semoga perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan Yesus menggugah hati kami untuk tetap setia, rendah hati, jujur dalam kehidupan kami setiap hari, baik sebagai peserta didik, di sekolah, sebagai anak di rumah, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai anggota gereja. Semoga kami semua tetap setia dan berpegang teguh pada iman kami akan Yesus Kristus yang wafat dan bangkit untuk kita semua. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang semuanya.